Aku kilaf. Tanpa sadar aku telah masuk dalam perangkap. Hembusan nafas itu membuatku tenggelam dalam dosa. Aku sangat menikmati seluruh permainan yang dia berikan. Dia sopan dan sangat menjagaku. Permainan itu membuatku mengejang beberapa saat. Tanpa kusadari, ada yang kebanjiran. Suasana tegang ketika ada mata yang melihatku dari balik pintu yang sedikit terbuka. Suamiku melihat semua kejadian ini. Aku Maya, usia 40 tahun. Aku sudah lama menjanda setelah ditinggal mati oleh suamiku yang pertama akibat kecelakaan. Bertahun-tahun aku hidup sendiri, bekerja keras, menahan sunyi, dan merawat luka yang tak kunjung sembuh. Selalu punya cara yang tak terduga untuk mengisi kekosongan. 3 bulan lalu, aku menikah lagi dengan seorang pria bernama Raffi. Tapi Raffi tak tinggal sepenuhnya sendiri. Sebelum menikah denganku, ia memiliki seorang anak laki-laki dari pernikahan sebelumnya Teguh, usianya 25 tahun. Kami tinggal bersama. Teguh hampir selalu ada di rumah. Ia bekerja dari rumah sebagai freelancer, desain grafis. Ruang kerjanya di lantai 2, tapi entah kenapa, setiap hari selalu saja ada alasan baginya untuk turun ke dapur. Atau bahkan hanya duduk di meja makan, padahal belum waktunya makan. Satu hal yang tak bisa kupungkiri Teguh adalah lelaki muda yang sopan, selalu menyapa dengan lembut. Dan jika aku sedang memasak, ia dengan ringan bertanya, "Boleh bantuin, Bu? Atau ada yang bisa saya bantu?" Bu Maya, awalnya aku merasa canggung. Tapi lama-lama, aku mulai terbiasa. Ia sering membantu membilas cucian, mencuci piring, atau memotong sayuran di dapur. Tapi ada satu hal yang makin hari makin terasa jelas, meski ia tak pernah menyatakannya. Langsung tatapannya. Saat aku sedang menyapu halaman dengan rambut digelung ke atas dan hanya mengenakan daster lusuh, aku bisa merasakan matanya mengintai dari balik kaca ruang tamu. Ketika aku menunduk untuk mengambil cucian, aku bisa merasakan pandangan itu menyisir leher dan punggungku. Diam-diam dan sangat halus. Aku tahu itu. Perempuan seusiaku mungkin sudah kehilangan banyak hal kemudaan, kulit kencang, bentuk tubuh yang sempurna. Tapi aku tahu aku masih cantik. Aku merawat diri, aku tidak pasrah pada usia. Bahkan Raffi sering bilang, aku terlihat lebih muda dari usia asliku. Dan Teguh, dia tahu itu. Suatu sore, saat aku sedang membuat sayur lodeh di dapur, Teguh masuk membawa piring-piring kotor. "Wangi banget, Bu. Tumben masak lodeh?" tanyanya, menaruh piring di bak cuci. "Papamu suka, jadi sekalian aja masak banyak," jawabku sambil tersenyum sekilas. Ia tidak langsung pergi, justru mengambil celemek tambahan dan mulai membantu mencuci piring. "Boleh saya bantu motongin tempe, Bu?" tanyanya. Suaranya tenang, tapi matanya tak lepas dari wajahku. "Boleh, potong yang kecil-kecil ya, biar cepat matang," jawabku. Tetap menjaga nada suara tetap biasa. Saat tangannya bergerak memotong tempe, aku bisa merasakan kehadirannya makin dekat. Dekat secara fisik, dan entah bagaimana, secara batin, di bawah cahaya kuning dapur yang hangat, aku melihat wajahnya. Dari sudut mataku, ia memiliki garis rahang yang tegas dan kulit yang bersih. Matanya menyimpan sesuatu yang tidak bisa kujelaskan. Kagum nafsu? Atau hanya sekadar rasa penasaran? Entahlah, sore itu, untuk pertama kalinya, aku merasa canggung sendiri di dapur rumahku. Teguh terlalu diam, terlalu dekat, dan terlalu tajam memandangku. Aku tahu, ini salah. Aku tahu posisiku sebagai ibu tirinya tidak seharusnya menimbulkan parasan-parasan aneh seperti ini. Entah darinya. Saat itu, aku segera mencuci tangan dan berkata, "Ibu naik dulu ya, mau istirahat sebentar." Teguh hanya mengangguk. Tapi saat aku melangkah pergi, aku bisa merasakan tatapan matanya mengikuti setiap gerak tubuhku dari ujung rambut sampai mata kaki. Dan aku tahu, dari hari itu, semuanya tak akan lagi sama. Hari-hari berlalu setelah kejadian sore itu di dapur. Tapi sejak saat itu, aku mulai merasakan sesuatu yang berubah. Bukan hanya dari diri Teguh, tapi juga dari diriku sendiri. Setiap gerakanku di rumah, kini seakan diawasi bukan dengan maksud jahat, tapi lebih seperti pengaguman yang tak terucap. Setiap kali aku ke kamar mandi untuk mencuci pakaian, suara langkah kaki yang sangat pelan sering terdengar di lorong. Ketika aku menoleh, hanya sunyi yang menatapku. Tapi kadang, saat aku menoleh dengan cepat ke arah jendela kecil yang menghadap ke taman belakang, aku bisa menangkap bayangan seseorang. Teguh. Dia cepat-cepat menunduk atau pura-pura menyiram tanaman. Tapi matanya tak pernah bisa bohong.
Pernah suatu malam, aku terbangun karena merasa seperti diawasi. Dan benar saja di celah kecil antara pintu dan tembok, tampak sosok Teguh berdiri diam. Nafasnya pelan, nyaris tak terdengar. Aku sengaja tidak bersuara. Aku hanya memejamkan mata dan membiarkannya. Tapi malam ini berbeda. Jam menunjukkan pukul 11 malam ketika aku kembali merasakan sesuatu. Kamar dalam keadaan remang, lampu tidur menyala samar. Aku membuka mata pelan. Dan di sana di balik pintu yang sedikit terbuka Teguh berdiri lagi. Ia pikir aku tidur, tapi aku sudah terlalu lelah untuk berpura-pura. Aku bangkit dari ranjang perlahan. Tanpa berkata sepatah kata pun, aku berjalan mendekati pintu dan membukanya lebar. Teguh membeku di tempatnya. Ia seperti seekor rusa yang tertangkap. Cahaya lampu mobil. "Kamu ngapain, Teguh?" tanyaku lembut. Suaraku tidak keras, tidak juga marah. Hanya penuh keingintahuan dan kejujuran. Dia menunduk, tidak menjawab, masuk ke dalam. "Ah, apa? Masuk ke kamar, kita bicara," kataku tegas. Dengan ragu, ia melangkah masuk. Aku menutup pintu. Suasana kamar sunyi. Hanya terdengar bunyi detak jam dinding dan angin malam dari celah jendela. Kami duduk di tepi ranjang. Jarak kami hanya sejengkal. Teguh menatap lantai, tangan di pangkuannya gemetar. "Kenapa kamu selalu mengintip aku, Teguh?" tanyaku pelan. "Kenapa kamu selalu bantuin aku? Selalu ada dimanapun aku berada." Ia menggigit bibir bawahnya. Lama. Lalu perlahan menjawab. "Aku nggak tahu. Maaf, Bu Maya. Aku tahu ini salah. Kalau tahu salah, kenapa terus dilakukan?" tanyaku. Suaraku tetap tenang. Teguh diam. Matanya akhirnya berani menatapku. Ada sorot yang asing tapi tulus dalam matanya. "Aku nggak bisa bohong, Bu Maya," katanya lirih. "Aku jatuh cinta." Aku terdiam. Jantungku berdetak lebih cepat. "Aku jatuh cinta sama ibu," katanya lagi. Kali ini lebih jelas. Dari pertama ibu datang ke rumah ini. Dari cara ibu tertawa, masak, cara ibu jalan, semua tentang ibu bikin aku nggak bisa tidur. Aku menatapnya lekat-lekat. Dalam kegelapan malam yang tenang, aku bisa melihat betapa tulusnya dia bicara. Aku tahu aku ini anak dari suami ibu. Aku tahu ini salah. Aku tahu seharusnya perasaan ini nggak boleh ada. Tapi aku nggak bisa kendaliin, Bu. Aku memejamkan mata sejenak. Pikiranku berkecamuk. Aku adalah ibu tirinya. Bukan wanita bebas yang bisa memilih lelaki semaunya. Tapi Teguh bukan anak kecil. Dia lelaki dewasa yang mulai mengguncang dinding. Sunyiku dengan caranya sendiri. Dan yang lebih membingungkan, aku tidak merasa terganggu. Malam itu, kami bicara lama. Tentang batas, tentang salah dan benar, tentang perasaan, tapi juga tentang luka, kesepian, dan kejujuran. Dan untuk pertama kalinya, aku mulai takut. Bukan takut pada Teguh, tapi takut pada diriku sendiri, karena aku mulai merasa hidup lagi. Sejak malam itu, ada sesuatu yang tak lagi sama antara aku dan Teguh. Ada ruang sunyi di antara kami, yang dipenuhi bisikan rahasia dan gairah yang tak bisa dikendalikan. Hari-hari kami tetap berjalan seperti biasa di mata Raffi. Aku tetap memasak, membersihkan rumah, tersenyum ketika Raffi pulang dari kantor, dan menyambutnya seolah semuanya baik-baik saja. Tapi ketika mata Raffi tertutup dalam lelap, dunia berubah. Malam itu, hujan turun perlahan di luar jendela. Angin berdesir lembut, dan suara gemericik di atap rumah menambah rasa sunyi yang menggantung. Raffi sudah tidur sejak pukul 10, kelelahan setelah bekerja seharian. Ia terlelap di kamar utama, seperti biasa. Sedangkan aku berdiri di depan cermin, masih mengenakan daster tipis warna lembut. Rambutku tergerai, dan di mataku sendiri, aku terlihat berbeda malam ini. Bukan hanya sebagai seorang istri, bukan hanya sebagai ibu rumah tangga, tapi juga sebagai perempuan yang sedang berada di ujung jurang keputusan. Jam 11:20 saat, ku dengar ketukan pelan di pintu kamarku. Satu ketukan, lalu dua. Aku tak bertanya siapa. Aku sudah tahu. Aku membuka pintu perlahan, dan di sana Teguh berdiri dalam gelap, hanya mengenakan kaos dan celana pendek. Hujan membasahi rambutnya sedikit. Matanya menatapku dalam-dalam, penuh gejolak, namun tetap ragu, seolah menunggu satu kata dariku untuk menghancurkan semuanya atau menyelamatkan sesuatu yang belum tentu bisa diselamatkan. "Ayah udah tidur?" bisiknya. Aku hanya mengangguk, lalu tanpa berkata apa-apa, aku membuka pintu lebih lebar. Tubuhnya masuk, pintu tertutup pelan di belakang kami. Dunia kami tinggal kamar ini 4 dinding, 1 lampu tidur, dan segala bisikan yang kami pendam. Terlalu lama,
Teguh berdiri canggung. Aku duduk di ujung ranjang, memandangi lantai, mencoba merasionalisasi semuanya. Tapi tidak ada lagi yang bisa dijelaskan dengan logika. Yang ada hanya emosi, sunyi, dan kedekatan yang terlalu dalam untuk diingkari Bu Maya. Bisik Teguh. Aku menoleh, dan malam itu aku tak menjawab dengan kata-kata. Aku hanya menarik tangannya perlahan, dan dia mengerti. Apa yang terjadi malam itu bukan sekadar sentuhan, bukan sekadar pelampiasan, tapi semacam pelarian dari sunyi, dari kesepian, dari peran-peran yang terlalu berat untuk kami jalani. Tangannya menyentuh pipiku dengan hati-hati, seolah aku rapuh, dan ketika bibirnya menyentuh bibirku, semuanya runtuh. Kami larut dalam malam, di balik tirai dan pintu yang terkunci. Di saat Raffi tertidur pulas tak jauh dari sana, aku dan anak tiriku melakukan sesuatu yang tak seharusnya. Detik demi detik terasa seperti waktu yang terhenti. Nafas kami menyatu dalam gelap. Dan entah, sesaat dunia di luar kamar seolah tak ada. Yang ada hanya desah pelan, suara hujan yang masih jatuh, dan napas dua orang yang tersesat di dalam rasa yang tak pantas, namun terlalu dalam untuk dihentikan. Setelah semuanya selesai, Teguh menatapku dalam diam. Tidak ada kata, tidak ada janji, hanya keheningan yang menampar kami perlahan. Aku menarik selimut, menyuruhnya pergi dengan anggukan kecil. Ia berpakaian kembali dan keluar lewat pintu yang pelan-pelan dibuka. Tak ada suara, tak ada jejak. Dan malam itu, kami selamat. Tidak ketahuan. Tapi entah sampai kapan, sejak malam itu, semuanya berubah. Perlahan, tapi pasti. Teguh tidak lagi hanya menatapku diam-diam. Kini ia menyentuh tanganku ketika lewat di dapur. Ia mencium pipiku secara sembunyi-sembunyi saat aku sedang mencuci piring. Bahkan terkadang, saat Raffi belum pulang, kami berani mengunci pintu kamar dan membiarkan semua batas. Larut dalam napas yang saling mencari. Hubungan kami tak lagi bisa disebut rahasia. Itu sudah menjadi kebiasaan. Rasa takut yang dulu menghantui, kini justru menambah gairah. Kamar itu yang seharusnya hanya untuk tidurku sendiri, menjadi saksi bisu dari keintiman yang seharusnya tidak pernah terjadi. Kami bertingkah layaknya suami istri saat pintu rumah tertutup dan Raffi sibuk bekerja. Teguh semakin berani. Kadang ia berbisik di telingaku saat kami duduk di meja makan bersama ayahnya, menggenggam kakiku di bawah meja tanpa ada yang tahu. Sedangkan Aku seperti terperangkap dalam jaring dosa yang manis. Setiap sentuhannya membuatku lupa bahwa aku ini istrinya ayahnya, bahwa aku ini seharusnya ibu baginya. Dan semua itu berlangsung selama 1 bulan. Sampai pada suatu pagi, dunia seperti terhenti. Aku terbangun dengan rasa mual yang tajam. Awalnya kupikir karena kelelahan atau masuk angin, tapi rasa itu tak kunjung hilang. Bahkan mencium aroma nasi pun membuatku ingin muntah. Tubuhku lemas, payudaraku terasa nyeri, dan yang paling membuatku panik, sudah 2 minggu aku tidak datang bulan. Tanganku gemetar saat membuka kotak kecil yang kusembunyikan di dalam lemari. Tespek dengan tangan dingin. Aku membuka kemasannya, masuk ke kamar mandi, melakukan apa yang harus dilakukan. Detik-detik terasa seperti jam. Aku berdiri menatap garis di alat itu seperti orang bego. 2 garis merah, jelas, hamil. Tanganku langsung menutup mulut, tubuhku lemas, lututku hampir tak mampu berdiri. Dunia berputar cepat, dan semua kebohongan yang telah kulakukan seperti menampar wajahku bertubi-tubi. Aku terduduk di lantai kamar mandi, nafasku berat, tenggorokanku tercekat. Ini bukan anak Raffi, ini anak Teguh. Aku tahu, pasti Raffi terlalu lelah selama beberapa minggu terakhir dan nyaris tidak pernah menyentuhku. Kami hanya tidur bersama sebagai suami istri, dalam nama, tapi tidak dalam tubuh. Sedangkan Teguh, hampir setiap malam tubuhku gemetar. Aku tak tahu harus bersyukur atau menangis. Ada kehidupan di dalam tubuhku, tapi kehidupan ini lahir dari hubungan yang keliru, dari cinta yang seharusnya tidak pernah ada, dari darah yang tak seharusnya bercampur. Apa yang harus kulakukan? Haruskah aku menyembunyikannya? Atau jujur pada Raffi? Atau kabur dari semuanya? Dan bagaimana dengan Teguh? Apakah dia siap menghadapi kenyataan bahwa aku hamil anaknya? Malam itu, aku duduk sendiri di kamar, menatap langit-langit. Tak menangis, tak bicara, hanya diam. Karena untuk pertama kalinya, aku benar-benar takut. 2 garis merah itu tidak berubah sejak kemarin. Aku bahkan membeli 3 tespek dari toko berbeda, memakainya di waktu berbeda, berharap keajaiban
akan menunjukkan hasil yang berbeda. Tapi semuanya berkata hal yang sama. Aku hamil. Setiap kali aku menatap cermin, aku seperti melihat dua wajah dalam diriku. Satu sebagai istri Raffi, dan satu lagi sebagai perempuan yang mengandung anak dari anak tirinya sendiri. Perutku masih rata, tapi aku tahu rahasia itu sedang tumbuh di dalam sana. Dan cepat atau lambat akan terlihat. Aku tidak bisa terus menyimpannya sendiri. Malam itu, saat Raffi masih lembur dan belum pulang, aku mengirim pesan ke Teguh. Datang ke kamar. Kita perlu bicara. Tak sampai 5 menit, pintu kamarku diketuk 2 kali. Ia masuk seperti biasa, dengan senyum yang dulu membuatku goyah. Tapi malam ini senyuman itu tak ada artinya bagiku. Aku duduk di ranjang, mataku kosong. Teguh langsung merasa ada yang tidak beres. Ada apa, Bu? Tanyanya pelan. Aku menggek kepala, menatap wajahnya yang kini tampak muda sekali. Muda, polos, dan bodoh. Tapi juga lelaki yang sudah menggah secakek seluruh hidupku. Aku hamil, Teguh. 4 kata. Sesederhana itu, tapi dampaknya seperti petir di dalam kamar yang sunyi. Teguh membeku. Wajahnya pucat seketika. Ia melangkah mundur 1 kali. Seperti refleks, matanya membelalak, menatapku seolah aku baru berubah menjadi makhluk asing di depannya. Hamil? Bisiknya. Aku mengangguk pelan. Ini, anakku? Tanyanya dengan suara yang pecah. Bukan anak ayahmu, jawabku cepat. Kita sama-sama tahu itu. Teguh duduk perlahan di lantai, seperti kehilangan kekuatan di kakinya. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan. Nafasnya berat. Ya Tuhan, katanya, nyaris tak terdengar. Aku cuma main-main, Bu. Aku nggak pernah mikir sejauh ini. Main-main, tanyaku. Suaraku mulai naik. Kau pikir semua ini cuma permainan? Teguh, kau pikir tubuh ini mainan? Perasaan ini, kandungan ini. Ia terdiam. Tak edik, hanya wajah panik dan penuh. Sesal, aku minta maaf, Bu Maya. Aku nggak tahu harus gimana. Aku nggak siap. Aku berhenti, potongku. Aku berdiri, menghampirinya. Ini bukan waktunya untuk panik atau minta maaf. Aku hanya ingin tahu satu hal apa yang harus kita lakukan. Teguh memejamkan mata. Air matanya jatuh. Aku ngerusak semuanya. Ngerusak hidup ibu, ngerusak ayah. Aku berjongkok di hadapannya, menatap wajahnya yang kini terlihat benar-benar hancur. Teguh, aku butuh kau sebagai laki-laki, bukan sebagai anak. Aku butuh keputusan. Ini nak, bukan dosa yang bisa disiram air dan hilang. Dia menggeleng lemah. Kalau ayah tahu, kita semua habis. Aku menelan ludah. Benar, jika Raffi tahu, semuanya akan berakhir. Pernikahan, rumah ini, reputasi kami, bahkan nyawa bisa melayang. Kalau Raffi kehilangan kendali. Aku menggenggam tangan Teguh. Kita harus tenang. Kita harus pikirkan ini pelan-pelan. Tapi satu hal pasti, janin ini tak salah. Dan aku tidak akan menggugurkannya. Teguh menunduk, matanya basah, tapi ia mengangguk pelan. Aku tanggung jawab, Bu, katanya akhirnya. Aku yang buat semua ini. Aku harus siap hadapi apapun. Aku janji, aku bakal jaga ibu dan anak kita. Malam itu, tak ada pelukan, tak ada ciuman. Hanya 2 orang yang duduk bersisian, di tengah badai yang belum meledak. Kami tahu, setelah ini, semuanya akan semakin rumit. Tapi kami juga tahu, tak ada jalan mundur. Sudah hampir 2 minggu sejak aku memberitahu Teguh soal kehamilan ini. Sejak saat itu, kami berusaha keras bersikap biasa di depan Raffi. Aku tetap tersenyum saat menyiapkan sarapan, tetap mencium pipinya saat ia berangkat kerja, dan tetap bertanya tentang harinya setiap malam. Tapi ada satu hal yang tak bisa kami sembunyikan, kegugupan. Teguh menjadi jauh lebih diam. Tatapannya pada ayahnya sering kosong, dan setiap kali Raffi berbicara padanya, ia tampak seolah sedang dihantui. Bahkan cara dia melihatku berubah, terlalu kaku, terlalu hati-hati. Dan Raffi, dia bukan orang bodoh. Aku bisa melihat dari tatapan matanya. Ia mulai mencium ada sesuatu yang tidak beres. Suatu malam, Raffi pulang lebih awal dari biasanya. Aku sedang berada di dapur, berdiri di depan wastafel, saat ia tiba-tiba muncul di belakangku tanpa suara. Sayang, sapanya sambil memelukku dari belakang. Aku terlonjak sedikit loh. Kamu pulang cepat, tanyaku, berusaha terdengar santai. Jawabnya. Tadi meeting dibatalin. Aku kangen aja pulang lebih cepat. Dia memelukku lebih erat dari biasanya. Hidungnya mencium rambutku, lalu ia berbisik. Akhir-akhir ini, kamu kelihatan beda, lebih pendiam.
Aku terdiam sejenak, lalu tersenyum kecil, masih membelakangi dia. Mungkin kecapekan aja. Dia diam lama, lalu berkata, Teguh juga berubah. Aku berusaha menjaga napas tetap stabil. Berubah gimana maksudmu? Ting An, kayak banyak pikiran. Tiap kutanya soal kerjaannya, dia jawab sepotong-sepotong. Dan tadi pagi, aku lihat dia ngeliatin kamu dari tangga atas. Waktu kamu nyapu halaman, darahku seolah berhenti mengalir. Aku berbalik perlahan, menatap wajah Raffi. Maksud kamu? Raffi menatapku lama, wajahnya masih tenang. Tapi matanya menyimpan tanya yang tajam. Kamu gak ngerasa aneh? Tanyanya pelan. Aku menggeleng pelan. Teguh mungkin lagi stres soal kerjaannya. Raffi mengangguk, tapi ekspresi di wajahnya tidak berubah. Bahkan, saat ia mencium keningku sebelum tidur malam itu, aku bisa merasakan ia tidak benar-benar tenang. Besoknya, aku sedang duduk di ruang tamu saat kulihat Raffi diam-diam berdiri. Di depan kamar, Teguh ia mengetuk pintu, lalu masuk. Aku tak bisa mendengar isi pembicaraan mereka. Tapi tak lama kemudian, Teguh keluar dari kamar dengan wajah pucat dan langsung pergi keluar rumah. Raffi kembali ke ruang tamu, duduk di sebelahku. Ia tidak bicara, hanya memandang lurus ke arah televisi yang sedang menyala tanpa suara. Barusan bicara apa sama Teguh? Tanyaku pelan. Ia melirikku. Senyumnya kecil, tapi tajam. Aku cuma nanya, apakah dia jatuh cinta? Dek. Aku pikir dia lagi suka sama seseorang. Lanjut Raffi. Tapi dia nggak mau cerita. Cuma diem, wajahnya pucat, matanya gelisah, seolah menyimpan sesuatu yang besar banget. Aku mencoba tertawa pelan. Namanya juga anak muda. Raffi menoleh, menatapku lurus. Tapi tatapan dia ke kamu beda, Maya. Aku terdiam. Dan kamu juga, akhir-akhir ini sering mual, muntah. Aku perhatiin kamu sering masuk kamar mandi pagi-pagi, lama, dan gak doyan kopi lagi, Maya. Suaranya kini berat. Kamu hamil. Aku menoleh perlahan. Kenapa kamu nanya kayak gitu? Aku suami kamu, katanya lirih. Aku tahu tubuh kamu. Dan aku juga tahu, kita udah hampir 2 bulan gak pernah tidur bareng lagi. Sunny Tak, Aidas, hanya dentingan detik dari jam dinding yang terasa makin keras. Apa yang sedang terjadi di rumah ini, Maya? Tanya Raffi pelan, namun dalam. Jangan buat aku berpikir yang paling buruk. Aku ingin bicara, ingin menjelaskan, ingin mengatakan sesuatu apapun. Tapi lidahku seolah mati. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, tatapan Raffi membuatku gemetar lebih dari apapun.